Chapter 375 Bad News. Di sebuah ruangan batu berukuran 100 meter persegi, Zuo Fan melihat sekeliling dan sedikit mengangguk. Meskipun istana Changping ini tidak seluas kediaman pangeran kedua, ia memiliki semua yang kamu butuhkan, dan ruang budidaya dibangun dengan baik. Jadi aku berhenti memikirkannya, dan mulai menggambarkan formasi pemurnian tubuh di tanah, dan kemudian mengeluarkan sayap binatang roh 7 tingkat, kupu-kupu ajaib jantung laut, dan sayap bayangan laut biru yang telah disiapkan. Awalnya ini bisa langsung disempurnakan menjadi harta sihir terbang, tetapi Zuo Fan, yang telah lama terbiasa dengan kombinasi sayap, memutuskan untuk memperbaikinya di tubuhnya. Dengan lembut membelai sayap biru tua, yang panjangnya 6 atau 7 kaki, Zuo Fan menghela nafas, dan sudut mulutnya tidak bisa berhenti memiringkan. Di antara sekian banyak hadiah yang dikirimkan sang pangeran, yang satu ini membuatnya paling puas. Menatap lingkaran cahaya di atas dengan cermat, merasakan kesejukan menyegarkan yang datang dari waktu ke waktu untuk sementara waktu, Zuo Fan akhirnya mencubit Yin Jue dan mulai melatih tubuhnya. Dalam sekejap, cahaya guntur melonjak, dan lampu listrik terbang di sekitar, dan cahaya biru tua dan sayap bayangan mulai perlahan-lahan larut, menghilang dalam barisan besar. Dan Zuo Fan juga berada dalam barisan besar, dan mulai berkedut. Namun, setelah pemurnian lengan unicorn sebelumnya, pada saat ini, itu hanya memurnikan sepasang sayap binatang roh 7 tingkat, yang merupakan sepotong kue untuk Zuo Fan. Bahkan ketika memurnikan, pemisahan daging dan darah tidak berpengaruh padanya, bahkan alisnya tidak berkerut. Dengan cara ini, Zuo Fan duduk dengan tenang dalam barisan besar, menutup matanya dengan ringan, sama sekali mengabaikan urusan luar negeri, dan duduk tak bergerak selama 3 hari. Biarkan dia membongkar dan mengatur ulang tubuhnya, dan dia tetap utuh pada akhirnya. Perlahan membuka matanya, cahaya terang melintas, Zuo Fan berdiri, menggoyangkan punggungnya, sepasang sayap biru hantu tiba-tiba terbuka, memancarkan cahaya biru yang menawan. Dengan satu ketukan, seluruh ruang rahasia tiba-tiba berangin, dan pada saat yang sama, semburan cahaya biru dan bayangan memenuhi area sekitarnya, menutupi seluruh tubuh Zuo Fan. Melihatnya, seolah-olah ada aurora yang menjulang di sekitarnya. Namun, Zuo Fan tahu betul di dalam hatinya bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya sekarang. Tetapi selama 1 atau 2 master diselimuti cahaya ini, mereka akan segera jatuh ke dalam ilusi tanpa akhir. Jika kamu ingin keluar, itu tergantung pada kekuatan jiwa kamu sendiri. Namun meski begitu, penundaan untuk sementara waktu sudah pasti. Kali ini, Zuo Fan sendiri adalah tingkat ketiga dari basis budidaya langit mendalam, ditambah dengan sayap binatang roh 7 tingkat, kecepatannya melonjak tiba-tiba. Cahaya biru di sebelahnya telah menjadi alami penutup pelindung, menyulitkan orang lain. Tutup tubuh, ini benar-benar keterampilan magis untuk menyerang dan bertahan, maju dan mundur gratis. Ketika dia memikirkan hal ini, Zuo Fan tertawa terbahak-bahak, mengguncang bahunya, lalu menarik kembali sayapnya dan mengangkat kakinya untuk berjalan keluar. Namun, sebelum dia bisa mengambil beberapa langkah lagi, dia tiba-tiba mandek, dan pupil mata kanannya terasa sakit. Segera setelah itu, ada suara mendengung, dan setelah kilatan cahaya biru dari mata kanannya, 3 aura emas tiba-tiba muncul. Dewa Kongming Hitomi, yang terpenting ketiga. Zuo Fan tercengang, dan dia sangat gembira. Kali ini pemurnian tubuh Blue Ocean Phantom Wing,
secara tak terduga menyebabkan terobosan ketiga Kong Ming Sentong berhasil. Ketika dia memikirkan kekuatan supernatural ketiga Kong Mingxian Hitomi, dia tiba-tiba menyadari. Ternyata ini karena kesamaan di antara keduanya, yang bergaung dan menciptakan keajaiban. Kalau tidak, dia pikir dia tidak akan bisa mencapai kekuatan terobosan. Tapi sekarang dia telah menerobos, ini tentu saja hal yang baik, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Di masa depan, bahkan jika dia menghadapi tuan dari alam void, dia akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Memikirkan hal ini, Zuo Fan tidak bisa menahan darahnya mendidih dan segera mengangkat kakinya dan berjalan keluar. Dia benar-benar ingin menemukan seseorang untuk dicoba sekarang, apa kekuatan murid surgawi ketiganya. Boom! Gerbang batu yang berat itu dengan lembut didorong terbuka oleh Zuo Fan. Zuo Fan memandangi sinar matahari yang cerah di luar rumah dan menghirup udara segar. Dia merasakan suasana hati yang baik. Siapa yang akan melawanku? Zuo Fan meraung di udara dan meraung. Diam. Namun, tidak menunggu dia pergi ke Li Jingtian dan para master ini membuat dua gerakan. Mencoba kekuatan magis barunya, tetapi bayangan yang indah telah datang kepadanya dan membuat gerakan diam. Stuart Zuo, semua kejahatan adalah karena kekerasan, kamu tidak boleh begitu mudah tersinggung. Zuo Fan terkejut, menoleh untuk melihat, tetapi melihat bahwa Yun Suang datang kepadanya di beberapa titik. Aku hanya tahu bahwa semua kejahatan adalah kepala. Dan, bagaimana kamu tahu aku akan keluar? Zuo Fan mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, mungkinkah matamu bisa melihat ini? Tanda tanya. Keluar. Mungkin, tapi aku tidak bisa melihatmu. Aku sudah menunggumu selama 3 hari dan aku akan menunggumu keluar. Dengan senyum tipis, Yun Suang seperti peri murni, aku mengambil handuk panas dan menyerahkannya. Mengoleskan di wajah kamu di pagi hari dapat menghilangkan rasa lelah kamu dan membuat kamu merasa baik sepanjang hari. Oh, terima kasih. Tunggu, apa yang kamu lakukan? Zuo Fan baru saja mengambil handuk dan menyekanya 2 kali di wajahnya, tetapi dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Yun Suang tersenyum dan berkata, tentu saja, aku adalah pelayan kamu, dan tentu saja aku ingin melayani kamu setiap saat. Selain itu, aku ingin membimbing kamu untuk kebaikan, dan aku harus memastikan bahwa kamu berada dalam keadaan yang baik. Suasana hati yang baik sepanjang hari, jangan sampai kamu bersemangat selanjutnya, lakukan kejahatan lagi. Juga, aku menyiapkan ini untuk kamu. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Yun Suang mengeluarkan buklet lain dan menyerahkannya, dan Zuo Fan melihatnya. Aku melihat 3 karakter besar tertulis di atasnya, 3 karakter klasik. Anak-anak melihat, Zuo Fan menatap Yun Suang dengan linglung, dan mengerjap bingung. Yun Suang sedikit mengangguk, dan tersenyum. Pada awalnya manusia, alam itu baik. Ini untuk membujuk orang menjadi baik, kamu harus membaca lebih banyak. Aku membaca sebuah kentut. Aku telah berada di dunia selama bertahun-tahun, masih menggunakan film gadis kecil kamu untuk mengajari aku bagaimana menjadi seorang pria? Dengan sekejap, Zuo Fan membanting buklet ke tanah, menunjuk ke hidung Yun Suang, dan berkata dengan sungguh-sungguh, gadis Suanger, aku tidak mencari kamu untuk menjadi pelayan. Atau guru sekolah swasta, untuk membawa aku ke kebaikan. Aku meminta kamu untuk mengamati langit dan mengamati keberuntungan aku. Selama seperti yang aku tahu pergerakan kekuatan utama lainnya, secara umum, kamu dapat menebak apa yang akan mereka lakukan. Rahasia kamu,
Ditambah kecerdasan aku, kami dapat mengendalikan situasi secara keseluruhan. Inilah yang harus kamu lakukan. Yun Suang menatapnya dalam-dalam. Dia tidak berbicara, tetapi mulutnya ternganga dan mengambil buklet di tanah diam-diam, tampaknya sangat sedih. Zuo Fan mengangkat bahu acuh tak acuh, mengabaikan perasaannya saat ini, dan bertanya dengan acuh tak acuh, kalau begitu katakan padaku. Apa yang telah berubah dalam tren umum dunia baru-baru ini? Aku belum melihatnya. Yun Suang cemberut, mengitari kakinya di tanah, dengan keras kepala berkata, kamu harus menyelamatkan dunia. Dan kamu bisa menyelamatkan orang dengan hati yang benar. Jadi aku tidak akan bisa untuk menyelamatkan orang sampai kamu mengubah kejahatan dan kembali ke kanan. Lihatlah rahasia surga lagi. Kamu. Zuo Fan memelototinya, menggertakkan giginya, dan berkata dengan marah, oke, tidakkah kamu melihatnya? Lalu kamu tinggal di sini. Apa yang kamu lakukan? Kembali, aku akan mengirimmu kembali sekarang, dan melihat Yun Xuanji secara langsung. Dengan itu, Zuo Fan memaksa Yun Xuang dan berjalan keluar. Yun Xuang penuh dengan keluhan, air mata mengalir di matanya. Kaki juga diseret, dan jejak yang dalam dibuat. Luo Yunxiang dan sang putri berbicara dan tertawa. Setelah lewat di sini, melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan bergegas. Oh, apa yang kamu lakukan? Luo Yunxiang mendatangi mereka berdua dan melihat wajah Malang Suanger hampir menangis. Dia tahu di dalam hatinya, pasti Zuo Fan inilah yang menunjukkan sifatnya lagi dan dengan kasar memperlakukan gadis kecil ini. Di kaki Gunung Heifeng, ketika mereka pertama kali bertemu Zuo Fan juga memiliki karakter yang begitu buruk. Namun, setelah bergaul selama bertahun-tahun, Zuo Fan agak tertahan pada bangsanya sendiri. Tapi bagi orang luar, jika kamu mengatakan tidak, kamu akan menjadi gila. Yun Xuang tidak menyadari masalah ini setelah bergaul dengannya segera. Tetapi siapa yang tahu bahwa setelah menyentuhnya, dia akan sangat ceroboh dan marah, jadi dia juga ketakutan. Menarik Yun Xuang di belakangnya, Luo Yunxiang memelototi Zuo Fan dan memarahi, Stuart Zuo, bagaimana Suanger memprovokasi kamu? Kamu melihatnya membuat orang takut. Ya, Suang baik kepada orang-orang pada hari kerja. Responsif terhadap permintaan, dan yang terbaik untuk orang lain. Kamu pasti salah dan menggertak keluarga aku Suanger. Putri Yongning juga berdiri tegak, memegang Yun Xuang di lengannya dan berdiri. Dia keluar dan berkata, cepat dan minta maaf kepada Suanger, atau aku akan melapor ke ayahku dan memukulmu. Zuo Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik mereka bertiga dalam-dalam. Dan menghela nafas tanpa daya. Sudah berapa lama ketiga wanita ini saling mengenal sebelum mereka benar-benar saling berpelukan, dan mereka semua serempak? Tertawa dan menggelengkan kepalanya, Zuo Fan menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya, dan berkata dengan lemah, Yang Mulia, kamu mengatakan ingin Yang Mulia memukul aku di papan? Lalu, tolong, yang kedua pangeran akan diselesaikan. Sudah. Tentu saja sudah. Tapi ini adalah saudara ketigaku yang memohon padamu, mengatakan bahwa itu adalah kesalahan saudara laki-laki kedua, dan ayah tidak peduli tentang itu. Jika tidak kamu akan menderita. Putri bangga. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga. Zuo Fan tertawa diam-diam tanpa komitmen. Pria gemuk itu menengahi, bukan untuknya, tetapi agar kaisar turun. Pada saat ini, berbagai kekuatan terjebak bersama, sebagai tiga kekuatan terkuat di luar negeri. Jika keluarga kerajaan bekerja dengan keluarga Luo,
maka gerbang kaisar harus tertawa. Keluarga kerajaan yang mengangkat keluarga Luo dengan satu tangan berharap keduanya akan bertarung dan menuai keuntungan dari nelayan. Bagaimana itu bisa merusak seluruh rencana demi pangeran kedua di sebuah distrik? Jadi Zuo Fan tidak khawatir bahwa kaisar akan dimintai pertanggungjawaban sama sekali. Hanya putri yang tidak sempurna ini yang akan selalu berpikir bahwa kaisar adalah nomor satu di dunia. Setelah merenung cukup lama, Zuo Fan menatap Yun Shuang dalam-dalam lagi. Bukan lagi kemarahan sebelumnya, tetapi dia tampak serius dan berkata dengan serius, "Gadis Suanger. Kakekmu memberimu padaku di awal aku mengatakan banyak pada saat itu. Tetapi aku hanya ingat satu kalimat. Kamu berguna. Jika kamu tidak dapat membantu aku, apa alasan aku harus membuat kamu tetap di sisi aku? Jika itu adalah pembantu rumah tangga yang mengoceh, keluarga Luo kami sudah ada satu." Petik 2. Mendengar ini, Luo Yunxiang menyadari bahwa pipinya merah dan memberinya tatapan galak. Tetapi ada semburan rasa manis di dalam hatinya. Pengurus rumah tangga Zuo Fan yang mengoceh pasti mengacu padanya. Namun, aku tidak tahu apakah pembicara tidak sengaja atau pendengar memiliki niat. Zuo Fan awalnya adalah pengurus rumah tangga keluarga Luo. Tetapi 3 karakter pengurus rumah tangga, yang dia katakan dari mulutnya adalah jenis ambiguitas yang berbeda. Seolah-olah dia telah mengakui sesuatu. Luo Yunchang mengintip Zuo Fan, dan hatinya hampir terbang ke langit. Tapi di mata Zuo Fan, dia hanya menatap Yun Shuang, menunggu jawabannya. Untuk waktu yang lama, Yun Shuang menggertakkan giginya, melepaskan diri dari sang putri dan Luo Yunxiang, dan berlari keluar dari rumah Luo. Mereka tidak bisa menghentikan panggilan mereka. Zuo Fan menghela nafas tanpa daya, menggelengkan kepalanya, sudah sepenuhnya memahami keputusannya. Tapi ini bagus, bagaimanapun, keluarga Yun selalu netral, dan dia tidak khawatir bahwa orang suci ini akan dipeluk oleh kekuatan lain. Namun, tepat ketika Yun Shuang berada hendak lari keluar rumah, dia menyentuh dengan suara, seorang anak laki-laki berusia 8 atau 9 tahun dipukul langsung. Dan dia langsung tersungkur ke tanah. Yun Shuang melirik dengan saksama dan mau tak mau bertanya-tanya, "Dongsi kecil, mengapa kamu di sini?" "Saudari Suanger." Melihat Yun Shuang, Xiao Dongsi menangis dan meledak menangis. Wajah kecil yang lucu itu menangis dan berubah menjadi air mata. Yang besar itu tidak baik, kakek, dia terbunuh. Apa? Yun Shuang terkejut, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Zuo Fan, yang telah berjalan kembali dengan selamat, juga mengguncang tubuhnya tiba-tiba, dan tiba-tiba berbalik, wajahnya penuh dengan ekspresi yang luar biasa. Pries besar 3 dari 4 pilar, seorang setengah dewa Yun Xuanji, benar-benar dibunuh? Siapa yang berani memindahkannya ke ibu kota kekaisaran? Chapter 376. Murid-muridnya mau tidak mau menyusut. Yun Shuang tidak percaya itu benar, dan setelah setengah menit menegangkan tubuhnya, dia bergegas ke rumah pengorbanan. "Panggil Lao Li dan yang lainnya. Ayo pergi dan lihat." Zuo Fan sedikit mengernyit, berpikir sedikit, dan berseru. Luo Yunchang mengangguk dan buru-buru membuat pengaturan. Dalam waktu singkat, Li Jingtian dan Qiu Yanhai dan istrinya semua berkumpul, melindungi wanita dan putri tertua yang khawatir, dan Zuo Fan pergi ke rumah pengorbanan. Segera, semua orang datang ke rumah pengorbanan, dan di bawah kepemimpinan Xiao Dongsi, mereka berjalan sampai ke rumah tempat Yun Xuanji bertemu dengan para tamu. Namun, ketika mereka membuka pintu, semua orang dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka.
Pada saat ini, Yun Xuanji masih duduk di kursi utama, tetapi ada noda darah di sekujur tubuhnya. Tampak jelas bahwa dia telah disiksa dengan kejam dan matanya telah digali sejak lama. Dan di sana tidak ada apa-apa di tubuhnya bernapas, hanya terkulai di sana dengan kepala tertunduk, jelas mati. Kakek, Yun Xuang terkejut, dan tiba-tiba bergegas maju, memegangi mayat itu dan menangis dengan sedih. Luo Yunxiang dan sang putri merasa sedih, dan datang kepadanya untuk menghibur mereka. Terutama Luo Yunxiang, dia juga mengalami rasa sakit karena kehilangan orang yang dicintai. Dia juga bisa merasakan rasa sakit Xuanger saat ini. Lingkaran di bawah matanya tidak terasa banyak merah, dan air mata berguling di matanya. Zuo Fan memandang semua ini dengan dingin, menoleh untuk melihat Li Jingtian dan yang lainnya, dan berkata dengan ringan, "Apa pendapatmu tentang masalah ini?" Keluarga Yun didasarkan pada Tianyu selama ribuan tahun, dia selalu netral dan dihormati oleh orang lain. Terlebih lagi, kursi ketiga dari 4 pilar di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Aku benar-benar tidak mengerti, siapa yang berani untuk memindahkannya ke simpul ini? Li Jingtian mengerutkan kening dalam-dalam. Keraguan keras. Qiu Yanhai juga sedikit mengangguk, menunjuk ke tubuh dan berkata, orang tua ini disiksa seperti ini sebelum kematiannya, tetapi segala sesuatu di sekitarnya normal. Jelas dia dibawa pergi, dibunuh dan dibawa kembali. Dan kedua matanya digali. Apakah itu untuk murid surgawi keluarga Yun yang dapat memecahkan rahasia surga? Jika itu benar-benar untuk mata itu, keluarga Yun akan diikat berkali-kali di milenium. Bagaimana aku bisa melakukannya sekarang? Aku khawatir kematian Yun Xuanji adalah karena alasan lain. Hanya saja orang itu sudah mati. Jadi mari kita pelajari mata itu. Ambil menarik napas dalam-dalam, Zuo Fan memudar. Tetapi di dalam hatinya dia terus memikirkan adegan-adegan Yun Xuanji yang akrab dengannya. Pada saat itu, dia menemukan bahwa nada Yun Xuanji agak aneh. Ketika menyerahkan cucunya kepadanya, itu tampaknya lebih dari sekadar penolong baginya. Itu lebih seperti kematian yang menyendiri. Mungkinkah dia sudah meramalkan nasib buruknya sendiri? Memikirkan hal ini, Zuo Fan menyipitkan matanya, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Luo Yunxiang memandang semua orang dan berkata dengan cemas, kalian semua sungai tua dan danau, dan telah berdiskusi begitu lama. Apakah ada hasilnya? Siapa yang membunuh kakek Xuanger? Petik 2. Setelah mendengar ini, Yun Xuang berhenti menangis, telinganya bergerak sedikit, dan dia mendengarkan dengan tenang, dan sang putri juga menoleh. Dengan ekspresi prihatin. Sekarang ibu kota kekaisaran bercampur dengan naga dan ikan, hantu itu tahu siapa yang membunuhnya? Dengan enggan mengangkat bahu, Zuo Fan berkata dengan lemah, tetapi hal yang mendesak adalah bahwa tidak penting untuk menyelidiki pembunuhnya, dan lebih baik menetap dengan baik. Bakat adalah hal yang paling penting. Pada awalnya, Yun Xuanji memberikan Xuanger kepada aku, tetapi sekarang aku mengerti bahwa tampaknya ada niat bersalah. Itu sepertinya dia sudah meramalkan tanggal kematiannya sendiri. Aku menyalahkanku, kupikir kakek bisa memahami takdir, tapi dia tidak pernah melihatnya untuk kakek. Jika aku menyadarinya lebih awal. Petik 2. Yun Xuang merasa sedih, dan air mata jatuh lagi. Putri kedua Luo Yunchang buru-buru menghibur. Zuo Fan juga tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Kakekmu mungkin tahu ini dan sengaja melakukannya. Mungkin karena Pries besar tahu bahwa dia sudah mati.
alasan kematiannya. Ini adalah kebenaran, dan Zuo sangat dikagumi. Oleh karena itu, Zuo tidak hanya akan menepati janjinya dan menjaga kamu dengan baik, tetapi juga menjaga keluarga Yun kamu. Nona, apa menurutmu? Tentu saja, Luo Yunchang mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yun Shuang menyeka air matanya, melirik saudari yang baik ini dengan rasa terima kasih, dan kemudian memandang Zuo Fan dengan penuh rasa terima kasih. Maaf, kepala pelayan Zuo. Aku selalu menganggap kamu sebagai orang jahat yang hebat. Sebenarnya, kamu tidak buruk, terima kasih kali ini. Di mana, kadang-kadang aku masih cukup buruk, hahaha. Dengan seringai, senyum Zuo Fan tampaknya memiliki sesuatu yang lain. Sekarang ibu kota kekaisaran terlalu kacau, keluarga Yun tidak memiliki pemimpin. Dan kemungkinan akan menjadi umpan meriam dalam pertarungan semua kekuatan. Jadi aku sarankan agar keluarga Yun dipindahkan ke Gunung Luojia Heifeng, di mana kamu dapat mengambil peduli. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Tentu saja bagus. Tapi, ribuan keluarga Yun akan pindah bersama. Aku khawatir itu akan disetujui oleh Yang Mulia. Yun Shuang ragu-ragu dan bergumam. Melambaikan tangannya, Zuo Fan tersenyum jahat, jangan khawatir. Kamu lupa siapa aku, pengurus rumah tangga terbesar di dunia, serahkan ini padaku. Saat dia berkata, dia mengambil jubah yang telah diberikan kaisar padanya, dan menyerahkannya kepada Li Jingtian, Li Tua. Ambil jubahku dan bawa semua orang dari keluarga Yun untuk mengungsi sesegera mungkin. Kamu melindunginya di sepanjang jalan. Setelah meninggalkan kekaisaran ibu kota, temukan seseorang untuk pergi ke kota kekaisaran dan laporkan semuanya di sini. Ya. Li Jingtian mengangguk, membungkuk seharusnya, tetapi menatap mata Zuo Fan. Tapi itu sedikit aneh. Transmisi suara berkata, Stuart Zuo, kapan kamu memulai amal? Ini bukan gayamu. Apakah kamu menyukai gadis lain? Pergi, aku tidak begitu kotor. Tanpa sadar mendengus, Zuo Fan juga berkata dengan suara, orang-orang tidak perlu khawatir, dan pasti ada kekhawatiran yang dekat. Keluarga Yun, setiap generasi akan memberikan pengorbanan yang dapat menghancurkan surga. Sekarang manfaatkanlah. Ketika mereka terisolasi dan tidak berdaya, mereka mengambilnya untuk digunakan sendiri. Ini adalah waktu yang paling tepat. Mengapa kamu bahkan tidak bisa melihat ini? Petik 2. Li Jingtian terkejut, segera mengerti, dan diam-diam berdiri kepada Zuo Fan jempol, berbisik, pelayan Zuo, tinggi, sangat tinggi. Disinilah para pendahulu menanam pohon, dan keturunannya berteduh. Kentut, ini menembak di depan dari mereka, di belakang kita ambil makanan. Jika tangan hitam di belakang layar tahu semua yang dia lakukan dan membuatkan gaun pengantin untuk kita, dia mungkin akan marah besar, hehehe. Zuo Fan menyeringai lagi dan lagi. Alis Li Jingtian bergetar, dan dia ragu, Stuart Zuo, kamu tahu siapa yang melakukannya. Jangan bilang, game ini. Masih ada permainan bagaimana dengan anakmu. Ada kilatan cahaya di matanya, dan mata Zuo Fan penuh dengan kedalaman. Li Jingtian mengangguk dengan jelas, membungkuk dan menerima perintahnya, dan Yun Shuang, sebagai penerus patriark berikutnya, secara alami memiliki status tinggi di keluarga Yun. Setelah dia maju untuk menjelaskan, keluarga Yun juga menerima semuanya dengan senang hati, berkemas dan memberi hormat, dan seluruh keluarga pindah ke keluarga Luo. Ketika mereka berjalan ke gerbang kota, para penjaga melihat begitu banyak orang, dan ketika mereka hendak menghentikan mereka,
Li Jingtian membuka jubah pengurus rumah tangga teratas hari itu. Dan mereka tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Dan biarkan mereka pergi. Sejak dekrit, siapa yang tidak tahu, keluarga Luo telah menghasilkan Zhuo Fan, pengurus nomor 1 dunia, dengan kekuatan besar. 3 tentara dipindahkan keluar, dan para pejabat bertanggung jawab atas para pejabat. Tentu saja, pion-pion kecil yang menjaga gerbang kota ini tidak berani memprovokasi mereka sesuka hati. Jadi, di bawah pengawalan 3 tetua keluarga Luo, semua orang di keluarga Yun berjalan keluar dari tembok ibu kota kekaisaran satu demi satu. Dan hanya mengirim orang ke kota kekaisaran untuk memberitahu kaisar tentang ilmunya. Apa? Pries besar sudah mati? Ketika kaisar menembak kotak naga, tubuhnya terguncang hebat dan wajahnya terkejut. Kemudian dia terpeleset dan pingsan. Di atas kursi naga, air mata tua mengalir. Pries besar, humerus aku, pahala ada di padang rumput, manfaatnya ada di masa depan. Bagaimana mungkin? Nah, kamu telah pergi seperti ini. Siapa yang akan membantu aku memecahkan masalah di masa depan dan tunjukkan jalannya? Berkabung yang mulia. Kematian Pries besar mempengaruhi negara. Prioritas utama adalah menemukan pelakunya dan menstabilkan arah. Duguzan di bawah kursi itu mengepalkan tinjunya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun hatinya juga sangat sedih, bagaimanapun, Pries besar adalah penopangnya dan merekomendasikannya kepada dermawan kaisar. Tetapi pada saat ini, ia masih mempertahankan kedewasaan dan stabilitas seorang lelaki tua. Sima Hui juga membujuk kaisar, yang mulia menghargainya, dan Marsekal Dugu tua benar. Sekarang adalah yang paling penting untuk menyelidiki pelakunya. Menteri penting kekaisaran, Pries besar kerajaan 4 pilar, sebenarnya terbunuh di mansion. Ini benar-benar memalukan bagi kekaisaran. Seharusnya tindakan pasukan itu dan salah satunya. Yang mulia harus memanggil mereka untuk penyelidikan ketat. Petik 2. Ya, kamu komplotan pejabat dan pencuri yang kacau. Aku bisa mentolerir tidak peduli bagaimana kamu tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tapi kali ini aku berani memindahkan menteri penting negara. Itu benar-benar menipu terlalu banyak. Mata sedikit menyipit, dan kaisar meraung, Dugu bertarung di langit untuk mendengarkan perintah, dan gerbang kota ditutup. Tidak ada yang diizinkan masuk dan pergi sesuka hati. Bawa semua orang yang bertanggung jawab atas 8 keluarga, Zhuge Changfeng, dan keluarga Yun yang selamat, dan aku akan memeriksa mereka satu persatu. Ya. Dugu Zhan Tianyi menggenggam tangannya tinju, membungkuk untuk memimpin perintahnya, dan berjalan keluar dengan agresif. Segera setelah itu, ibu kota kekaisaran tiba-tiba meledak, kuda militer berlari kencang, ayam dan anjing melompat, gerbang kota ditutup rapat, dan mereka menunggu. Pedagang dari semua ukuran menutup pintu mereka satu demi satu untuk menghindari kecelakaan. Tiba-tiba, tidak ada sosok di seluruh jalan, seperti kota mati, kota kekaisaran menjadi kota sampah. Zhuo Fan dan yang lainnya diam-diam menjaga mayat di halaman keluarga Yun. Mendengarkan suara kacau di luar, Zhuo Fan tidak bisa menahan senyum jahat, dan bergumam, suara ini sangat indah. Hah? Jangan sampai tidak ada kekacauan. Yongning mendengus dingin. Menangis, katanya dengan mulut melengkung. Zhuo Fan mengangguk dengan jelas, dan tersenyum, ya, aku memang orang yang takut dunia tidak akan kacau. Kalau tidak,
bagaimana aku bisa membuat trik oportunistik? Tapi sekarang tidak apa-apa, akhirnya kacau, dan situasinya tidak lagi lalu ada genangan air yang tergenang. Cahaya yang tidak dapat dijelaskan melintas di matanya, dan mata Zuo Fan penuh kedalaman. Aktif di sisi lain, di dalam gerbang kekaisaran, meskipun di luar berisik, para tetua seperti Huang Pu Tianyuan dan Leng Wuchang masih duduk dengan kokoh di aula. Dalam waktu singkat, pintu tiba-tiba terbuka, dan salah satu dari 4 harimau di Tianyu, mengenakan baju besi berat, melangkah ke depan kerumunan. Mengangkat tangannya dan memeluk tinjunya dan berkata, "Yang Mulia memiliki perintah, silakan datang ke Balai Kota Kekaisaran untuk memberi tahu." Apa yang terjadi lagi? Sangat berisik. Mengangkat kelopak matanya dengan ringan, wajah Huang Pu Tianyuan tenang, dan dia berkata dengan lemah. Setelah merenung sebentar, Du Gulin berkata dengan dingin, "Pries besar Tianyu, Tuan Yun Xuanji dibunuh dan dibunuh, Yang Mulia segera mengejarnya." "Apa? Pries besar, sudah mati?" Murid-murid tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut. Huang Pu Tianyuan tidak bisa tenang pada akhirnya, bahkan ketidakkekalan di samping, dia tidak bisa menahan terkejut. Matanya menunjukkan luar biasa warna. Pada saat yang sama, berita itu menyebar ke semua keluarga, dan semua orang menanggapi hal yang sama. Selain horor, itu hanya keraguan. Di bawah dunia, siapa yang begitu berani dan berani menggerakkan Pries besar? Chapter 377. Di atas aula pengadilan yang megah, Kaisar bermartabat dan khusyuk, duduk kokoh di kursi naga, dengan sepasang mata yang menyilaukan dan dingin, samar-samar melihat ke bawah. Para pemimpin dari 8 keluarga besar seperti Zuo Fan dan Huang Pu Tianyuan semuanya ada di kiri. Kerajaan penting seperti Zhuge Changfeng dan Dugu Zantian ada di kanan dengan pasukan sipil dan militer Manchu, dan posisi tengah, ada mayat yang dipajang. Dan itu tidak diragukan lagi adalah Pries besar Yun Xuanji. Dan di sampingnya, ada tubuh halus yang berlutut, menangis, tetapi ia mempersembahkan korban kepada cucunya, Santo Yun Xuang. Melihat pemandangan yang menyedihkan ini, semua orang di 8 keluarga menggelengkan kepala dan menghela nafas, sipil dan militer Manchu juga menunjuk dan menghela nafas. Kaisar memiliki pemandangan panorama semua orang, dan berkata dengan keagungan, dan berkata dengan marah, berani bertindak atas Pries besar Tianyu. Itu melanggar hukum dan provokasi ke kekaisaran. Sekarang semua orang di pengadilan tidak tinggi pejabat atau selebritas. Keluarga bangsawan adalah semua orang dengan tangan dan mata terbuka ke langit. Sekarang Pries besar sudah mati, bagaimana menurutmu? Petik 2. Yang Mulia Ki, menurut yang lama menteri, meskipun Pries besar hidup dalam kehidupan yang sederhana dan sederhana, hidupnya membosankan, dan tidak banyak rumah pengorbanan. Penjaga menjaganya, tetapi bagaimanapun juga dia adalah yang terkuat dari langit yang mendalam. Jika kamu ingin menyakitinya, seseorang yang takut seseorang dapat melakukannya, itu harus dilakukan oleh orang yang kuat. Secara khusus, dia dapat dibawa pergi secara diam-diam dan disiksa, dan kemudian dia mengirimnya kembali. Jelas, orang ini adalah orang yang kuat di puncak kekaisaran. Begitu suara kaisar jatuh, Dugu Zantian melangkah maju dan membungkuk untuk melapor, tetapi matanya yang dingin sering menoleh ke arahnya. Orang-orang di sebelah kiri melirik. Leng Wuchang meliriknya, mendengus pelan, dan berkata dengan dingin, Marsekal Dugu tua berkata dengan samar. Tidak lebih dari menyinggung bahwa masalah ini terkait dengan 8 klan kekaisaran kita. Tapi, memang begitu,
Bukannya aku lupa, di antara kekuatan terkuat di Tianyu, selain kami berdelapan, ada juga 4 pilarmu. Terutama, 2 teratas. Apa yang kamu katakan? Murid-murid menatap, dan Dugu Zantian meraung, Leng Wuchang, apakah kamu curiga pada lelaki tua itu? Hah, lelaki tua itu selalu tegak dan lurus. Dengan kebaikan mengetahui dan bertemu, bagaimana mungkin orang tua melakukan hal yang brutal sehingga babi dan anjing tidak sebaik anjing? Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Leng Wuchang dengan lembut mengguncang kipas bulu, dan dengan samar berkata, "Yang tua Marsal tidak boleh marah. Di sini tidak dimaksudkan untuk menargetkan kamu. Aku hanya ingin kamu memperluas cakupan penyelidikan sedikit. Jangan hanya membatasi penyelidikan pada kami. Biarkan pembunuh yang sebenarnya melarikan diri dan pergi dengan kamu." Singkatnya, masalah Pries besar, dan orang tua itu tidak ada hubungannya. Orang tua itu menjamin dengan reputasi tentara Dugu. Adapun siapa pembunuhnya, aku tahu di hatiku bahwa lelaki tua itu akan mengeluarkannya. Dugu Zantian mendengus dan mengangkat kepalanya dengan bangga. Leng Wuchang tidak berkomitmen, menggelengkan kepalanya dan tertawa, tetapi dia sangat menghina. Orang tua ini adalah pemain yang baik di medan perang, tetapi ketika datang untuk memperebutkan kekuasaan, dia memiliki banyak organ, tetapi dia memiliki kepala yang besar. Bagaimana orang yang berani membunuh Pries besar bisa ketahuan olehnya? Itu hanya mengambil masalah ini sebagai kesempatan untuk melibatkan begitu banyak kekuatan dan berkumpul bersama, tetapi memiliki potensi untuk memecahkan kebuntuan saat ini. Tampaknya semua ini memiliki sepasang tangan tak terlihat di belakangnya, yang membuat orang agak terganggu. Memikirkan hal ini, Leng Wuchang mengerutkan kening dan menatap Zuo Fan tidak jauh dari situ. Tetapi aku melihat Zuo Fan masih acuh tak acuh, dan dia tidak peduli sama sekali, seolah-olah dia sudah siap. Kaisar diam-diam memperhatikan reaksi semua orang yang hadir, dan berkata dengan lemah, kasus Pries besar memang bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Tetapi tidak boleh dicurigai sebagai bangsawan di tempat itu. Jadi, Santo, aku akan bertanya, siapa orang terakhir yang dilihat Pries besar? Tidak dapat berhenti, Yun Suang memikirkannya setelah beberapa saat, dia mengangkat matanya dan melirik Zuo Fan. Melihatnya mengangguk sedikit, dia dengan jujur berkata, "Yang mulia Qi, itu adalah pengurus rumah tangga keluarga Luo, Zuo Fan." Petik 2. Tiba-tiba menghirup nafas dingin di hati aku, semua orang melihat ke arah Zuo Fan bersama-sama, dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Yang mulia, pelayan nomor 1 di dunia, yang baru saja dipercaya, telah terlibat dalam kematian pengorbanan begitu cepat, dan seperti yang baru saja dikatakan Dugu Zantian. Pengorbanan berada di tangan seorang tuan, Zuo Fan bisa melakukannya. Bisakah dikatakan bahwa bibit yang menyebabkan masalah ini benar-benar membuat banyak masalah di ibu kota kekaisaran? Semua orang telah mendengar rumor Zuo Fan. Memang benar kemanapun kamu pergi, kamu tidak takut dengan langit dan bumi. Setiap kali ada sesuatu yang salah, lihat siapa yang membunuh iblis. Mungkinkah dia bertengkar dengan Pries besar dan tiba-tiba membunuhnya? Memikirkan hal ini, semua orang tampaknya benar-benar yakin akan hal ini di dalam hati mereka. Hanya saja Raja Iblis ini tidak pandai membunuh siapapun. Membunuh Pries besar sama dengan menjadi musuh seluruh kekaisaran. Untuk sementara, orang-orang menatap mata Zuo Fan dan menghela nafas lagi dan lagi.
Kaisar memandang ke arah Zuo Fan dan berkata dengan dingin, "Zuo Fan, apakah itu kamu? Apa itu aku?" Ketika dia mengangkat alisnya, Zuo Fan tidak peduli sama sekali, dan tertawa. Jika Yang Mulia berkata, "Orang terakhir yang dilihat oleh Priest besar, mungkin itu aku. Tapi jika kamu mengatakan bahwa orang terakhir yang dilihat Priest besar, atau orang yang membunuh Priest besar, maka itu pasti bukan aku." "Slik, bagaimana kamu bisa membuktikan dirimu sendiri?" Kelopak mata menjentikkan, kata Kaisar dengan dingin. Dengan senyum jahat, Zuo Fan mengangkat bahu dan dengan samar berkata, "Apakah sudah jelas? Aku punya lebih banyak saksi. Aku cocok dengan Priest besar dan dia secara pribadi mengirim aku pergi sebelum pergi. Dia juga bertanya pada Mes Suanger untuk tinggal bersama aku sebentar. Oleh karena itu, ketika aku meninggalkan rumah pengorbanan, aku pergi dengan Mes Suanger. Dia berada di sisi aku sepanjang seluruh proses dan dihitung sebagai saksi pertama aku. Kemudian aku menjadi yang kedua pangeran. Dia mengikat kita, dan kemudian bertanya pada Nona Suanger apakah dia memiliki seorang kaisar. Tidak apa-apa, aku yakin itu bukan urusanmu." Dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Sebelum Zuo Fan selesai berbicara, Kaisar buru-buru berhenti, menggertakkan giginya dan dengan pahit di hatinya. Zuo Fan jelas mengambil pangeran kedua untuk bertaruh di bibirnya sendiri, sehingga dia, Kaisar, tidak akan mengganggunya, kalau tidak dia akan lebih merepotkan. Bayangkan putra kedua kamu meminta orang suci untuk melihat penampilan Kaisar, selalu berpikir untuk merebut tahta. Selain itu, dengan kelicikan Zuo Fan, mungkin putranya juga terlibat, dan keluarga kerajaan sepenuhnya ditarik ke dalam air berlumpur ini, bahkan jika kehilangan inisiatif, itu tidak dapat hanyut. Sekarang di hati Kaisar, aku benar-benar ingin menamparkan kedua putranya, yang akan benar-benar mengacaukan Lao Su pada saat kritis. Menatap Zuo Fan dengan sengit untuk sementara waktu, Kaisar tersenyum dingin dan sedikit mengangguk. Petugas Zuo bijaksana dan berani, cerdas dan jujur. Dan tidak boleh melakukan hal kotor seperti itu. Zuo Fan Sanran mengangguk dan tersenyum, dan wajahnya tenang dan ceria. Zhuge Changfeng dan Leng Wu sering tertawa diam-diam. Sebenarnya, mereka sudah tahu tentang pangeran kedua, tetapi sulit untuk dijelaskan. Namun, Zuo Fan, sebagai pihak yang bersangkutan, tidak memiliki banyak keraguan. Sebaliknya, dia mengambil kelemahan Kaisar dan memahami inisiatifnya. Kaisar, sudah sulit untuk membawa keluarga Luo masuk. Namun, Zuo Fan, ketika kamu pergi, apakah ada orang lain di rumah pengorbanan? Keluarga Luo untuk sementara. Jika kamu tidak bisa bergerak, lalu masuk ke gerbang Kaisar, mata Kaisar sedikit menyipit dan energinya melonjak. Zuo Fan mengangguk dengan jelas, mengetahui bahwa dia tidak dapat menyembunyikannya, dan berkata, "Tentu saja, Kaisar Putian Yuan dan Tuan Leng, penguasa gerbang Kaisar, adalah tamu di sana." Dan tampaknya beberapa orang masih berdebat. Tanpa sadar, alisnya bergetar. Huang Putian Yuan dan Leng Wuchang saling memandang, ekspresi mereka langsung tenggelam. Mereka memiliki hati nurani yang bersih. Tetapi mereka takut Zuo Fan dan Kaisar akan menggunakan ini untuk bergabung dan membuat keributan. Kaisar juga mencerahkan matanya dan mengangguk diam-diam. Anak ini akhirnya mengatakan sesuatu yang manusiawi. Tapi sebelum dia meminumkannya untuk Huang Putian Yuan dan yang lainnya, Zuo Fan berkata pelan, "Namun, setelah mereka bertengkar, mereka hendak pergi. Mereka keluar dari rumah.
Aku baru saja bertemu denganku. Lalu aku bertengkar lagi dengan mereka. Ini tidak penting lagi. Kaisar melambaikan tangannya dan mencibir. Namun, Zhuge Changfeng memutar matanya, tetapi tersenyum diam-diam, tiba-tiba berdiri, mengangkat tangannya dan berkata, "Tidak, Yang Mulia, ini sangat penting." Kecurigaan Kaisar juga bisa dihilangkan? Bagaimana? Alisnya bergetar, dan tubuh Kaisar bergetar tanpa sadar. Zhuge Changfeng tersenyum bebas dan berkata, "Yang Mulia, tolong pikirkan itu." Pada saat itu, dua tuan dari keluarga Kaisar Pu sedang marah, dan mereka tidak tahu bahwa ada seseorang di luar. Itu adalah waktu terbaik untuk menyerang Pries besar. Jika kamu bahkan tidak melakukan ini saat ini, itu hanya dapat membuktikan bahwa mereka benar-benar tidak pernah berpikir untuk membunuh Pries besar. Sehingga kecurigaan mereka dapat dihilangkan. Masuk akal. Zuo Fan alis Wan Pik mengangguk sedikit, seperti orang yang baik-baik saja, dengan ekspresi polos di wajahnya. Zhuge Changfeng melirik Zuo Fan dalam-dalam dan tertawa tercengang. Namun, Kaisar sangat marah sehingga alisnya melonjak, wajahnya menjadi pucat. Setelah itu, Kaisar terus menyelidiki satu persatu, tetapi tidak dapat menemukan petunjuk. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain membiarkan semua orang berdiri di mansion tanpa meninggalkan kota, dan kemudian hanya tersebar. Ketika dia keluar dari Decheng, Zuo Fan sedang berjalan di depannya dengan santai. Leng Wuchang meninggalkan Huang Pu Tianyuan, segera mempercepat langkahnya untuk menyusul, mendatanginya. Sedikit mengepalkan tinjunya dan berkata, "Pelayan Zuo, meskipun kami adalah musuh, tapi aku benar-benar berterima kasih padamu sekarang." Mengetahui apa yang dia maksud, Zuo Fan menyeringai dan berkata tanpa komitmen, "Sekarang kita berdua adalah musuh dan kita harus hidup berdampingan. Apa yang aku lakukan barusan bukan untukmu? Aku mengerti ini, tapi aku masih harus berterima kasih kepada Pramugara Zuo atas bantuannya." Hahaha, kapan keduanya melakukan hal seperti itu? Hubungan pribadi yang baik? Petik 2. Namun, sebelum Leng Wuchang memberi hormat lagi, tawa hangat tiba-tiba terdengar di telinga mereka berdua, dan ketika mereka menoleh, itu adalah Zhuge Changfeng. "Oh, ternyata Perdana Menteri Zhuge, aku juga berterima kasih kepada Perdana Menteri atas bantuannya barusan." Di mana pengantar dari kepala pelayan Zuo, perkenalan yang bagus? Tanda seru petik 2. Perlahan melambaikan tangannya, Zhuge Changfeng tersenyum dan berkata, "Baru saja ketika pramugari Zuo berbicara tentang rumah pengorbanan, aku menyadari bahwa dia bermaksud membantu kamu keluar dari gerbang Kaisar. Ini juga dianggap sebagai bantuan untuk keluarga Luo. Jika tidak, angan-angan yang mulia mungkin akan segera dimulai." Petik 2. Ya. Kaisar mengambil kematian Pries besar sebagai kesempatan untuk merekrut semua keluarga bangsawan. Itu tidak lebih dari menemukan seseorang untuk mengelola keluarga Luo dan gerbang Kaisar. Akan lebih baik untuk mengelola keduanya bersama, meskipun keduanya kuat, tetapi jika pembunuhan Pries besar itu benar, Kaisar dapat menggunakan semua kekuatan di pengadilan untuk menghapus keduanya bersama-sama. Keduanya tertangkap basah dan akan dimusnahkan. Petik 2. Dengan matanya sedikit menyipit, Zuo Fan berkata dengan dingin, "Bahkan jika keluarga Luo aku sudah melarikan diri pada saat itu, selama gerbang Kaisar terbunuh dan dikorbankan, Kaisar masih bisa membiarkan keluarga Luo aku bertanggung jawab untuk menghancurkan gerbang Kaisar, dan kita akan kehilangan keduanya." Pada saat itu, Kaisar memberi aku gelar pelayan nomor 1 di dunia, yang benar-benar berguna.
Lagi pula, kamu tidak bisa hanya menggunakan nama dan tidak melayani pengadilan? Hahaha. Butler Zuo benar-benar berwawasan luas, dunia dalam kondisi sangat baik, dengan tampilan yang jelas. Kagumi dan kagumi. Zhuge Changfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya dan memuji dengan tulus. Leng Wuchang juga mengangguk dan menghela nafas. Dengan bakat aku bertiga, jika kita dapat bergandengan tangan dan benar-benar tak terkalahkan di dunia, maka Kaisar tidak dapat membantu kita sama sekali. Sayang sekali. Tidak ada sayang sekali Wen tidak memiliki yang pertama dan Wu tidak memiliki yang kedua. Bukankah membosankan jika tidak ada lawan di dunia ini? Zuo Fan mengangkat alisnya dan terkekeh. Setelah Zhuge Changfeng dan Leng Wuchang mendengarkan mereka juga tertawa terbahak-bahak dan mengangguk lagi dan lagi, dengan rasa benci ketika mereka bertemu satu sama lain. Meski mereka bertiga memiliki kepentingan masing-masing, mereka tetap bermusuhan. Namun, hati kekaguman satu sama lain muncul secara spontan, terutama gotong royong antara pengadilan dan aula, yang mulus dan membuat mereka merasa nyaman. Di dunia, berapa banyak orang yang dapat menemukan seseorang yang dapat bekerja sama dengan kamu begitu erat? Benar, katamu, siapa pembunuh Pries besar? Zhuge Changfeng berkata tiba-tiba, dengan ringan menopang janggutnya. Mata berkedip, Zuo Fan dan Leng Wuchang tertawa tanpa komitmen. Mengapa kamu tidak membicarakannya? Sejak aku mendengar Kaisar bertanya kepada aku siapa lagi yang ada di sana setelah aku tiba di Sacrificial Mansion, semuanya menjadi jelas. Ibu kota kekaisaran ini selalu menjadi wilayah kerajaan. Dengan mata menyipit, Zuo Fan menghela nafas. Zhuge Changfeng dan Zhuge Changfeng mengangguk dengan jelas ketika mereka mendengarnya, dan hati mereka seperti Ning Jing. Chapter 378. Pemimpin hantu dari 4 pilar dan hantu keempat, Raja Hantu langsung di bawah Kaisar, mungkin ada di sekitar kita sekarang. Belum tentu. Zhuge Changfeng dengan ringan membelai janggutnya yang panjang, matanya berkilat cerah. Zuo Fan dan Leng Wuchang saling memandang, dan mereka berdua sedikit mengangguk. Zuo Fan telah mendengar nama Raja Hantu 4 Pilar. Tidak seperti 3 hantu 4 pilar lainnya, Raja Hantu ini, Shenlong, melihat kepala dan ujungnya, tetapi sangat misterius. Tanda seru. Bahkan di seluruh langit, selain Kaisar, aku khawatir tidak ada yang benar-benar melihatnya. Datang tanpa bayangan, pergi tanpa jejak, benar-benar seperti hantu, seperti bayangan, tidak mungkin untuk menjaga. Stuart Zuo. Tiba-tiba, peluit tergesa-gesa bergema di telinga semua orang. Zuo Fan melihat ke belakang, tetapi melihat Yun Shuang bergegas mendekat dengan cemas. Bahkan ada sedikit permohonan di matanya. Xiao Dongxi dan yang lainnya dalam bahaya, tolong cepat dan selamatkan mereka. Alisnya terangkat, Zuo Fan tahu bahwa Yun Shuang sedang membicarakannya. Keluarga Yun bermigrasi ke Gunung Heifeng. Itu hanya membuatnya sedikit aneh. Bagaimana Yun Shuang tahu berita ini? Melihat keraguan di hatinya, Yun Shuang buru-buru berkata, aku bisa merasakannya. Orang suci dapat melihat rahasia surga, intuisinya selalu benar. Zhuge Changfeng mengangguk sedikit, yakin. Zuo Fan mengerti dalam hatinya, dan menghela nafas, baiklah. Aku akan melihat ibu kota kekaisaran, 2 orang, aku akan merepotkanmu untuk mengantarku kembali ke rumah Luo untuk perawatan. Hahaha, tumpangan. Leng Wuchang dan Zhuge Changfeng sama-sama tersenyum tipis, mengangguk dan mengiyakan. Itu hanya ketidakkekalan atau mengerutkan kening dan berkata,
Sekarang gerbang ibu kota kekaisaran ditutup, dan tidak ada yang bisa masuk, pelayan Zuo akan keluar. Hahaha, kau ini perhitungan yang bagus. Aku tidak sebodoh itu. Sekarang biarkan kaisar meraih peganganku. Dia tidak bisa menahan tawa, dan Zuo Fan berbalik. Lingkaran emas di pupil kanannya berkedip dan menghilang seketika. Leng Wuchang terkejut. Dia mengerti dalam hatinya, dan berseru, Fan Zuo ini memang orang yang aneh, dan metodenya aneh dan tidak dapat diubah. Dengan kekuatan magisnya, bahkan jika dia keluar dari kota, siapa yang bisa menyentuhnya? Gambar. Hehehe, itu benar. Jika tidak, bagaimana kamu bisa kehilangan uang di bawahnya? Dia mengangguk ringan, dan Zuge Changfeng mengambil kesempatan untuk mengolok-olok dari dia. Pipi Leng Wuchang memerah dan dia tidak berkomitmen. Kemudian, dia menyapa Huang Pu Tianyuan, memenuhi janjinya, dan mengantar Yun Shuang ke rumah Luo bersama Zuge Changfeng. Hanya saja di sepanjang jalan, dia memukul di sela-sela, menanyakan tentang hubungan antara keluarga Yun dan keluarga Luo. Pada titik ini, dia menyadari bahwa Pries besar telah mempercayakan Yun Shuang ke perawatan Zuo Fan dan meminta orang suci untuk membantu Zuo Fan. Saling memandang, baik Leng Wuchang dan Zuge Changfeng mengangguk diam-diam, sepenuhnya memahami penyebab kematian Pries besar. Dia benar-benar melewati batas. Hanya saja yang sebenarnya tidak mereka pahami adalah mengapa Pries besar rela mati demi keluarga Luo. Oh ini, terima kasih sudah menjagaku selama ini. Suanger ada di sini untuk berterima kasih. Kembali di depan rumah Luo, Yun Shuang berbalik dan membungkuk pada mereka berdua. Keduanya juga buru-buru mengembalikan hadiah itu. Hanya Leng Wuchang yang memutar matanya, dan tiba-tiba bertanya, gadis Yun Shuang, aku tidak tahu apa yang terjadi pada Pries besar. Apa rencanamu? Oh, berkat belas kasih yang mulia, kakek akan diperlakukan sebagai pemakaman kenegaraan? Kulit Yun Shuang menjadi gelap, dan dia berkata dengan lemah. Lama kesal, Leng Wuchang menghela nafas, seharusnya begitu, tapi sayangnya, di pemakaman, aku melihat musuh aku berperilaku sia-sia, mendapatkan prestise. Akankah Pries besar memandang rendah orang tua itu? Jiu Kuan. Petik 2. Apa? Dia tidak bisa menahan gemetar karena kedinginan. Yun Shuang mengangkat kepalanya dengan tak terbayangkan, dan berkata dengan terkejut, Tuan Leng, apa yang baru saja kamu lakukan? Katakan. Apa aku mengatakan sesuatu? Hehehe, maaf. Leng Mo hanya membuat frustrasi sesaat, dan dia merasakannya, jadi kamu harus berpura-pura tidak mendengar apa saja. Leng Wuchang terkejut, berpura-pura bodoh. Yun Shuang mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan cemas, bagaimana ini mungkin? Aku baru saja mendengar dengan jelas kamu mengatakan musuh. Apakah kamu tahu pembunuh yang membunuh kakek aku? Tolong beritahu aku, oke? Yun Shuang sangat senang, air mata mengalir di matanya. Sepasang tangan giok menempel erat di lengan Leng Wuchang. Aku dapat sepenuhnya merasakan kekuatan tangan itu. Leng Wuchang menatapnya dalam-dalam, tetapi dia memindahkan tangannya, menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Maaf, aku tidak punya apa-apa. Aku tahu, kamu harus bertanya kepada pelayan Zuo. Setelah berbicara, Leng Wuchang menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Zuge Changfeng melirik mereka berdua, dan tertawa diam-diam di dalam hatinya, dan juga memberi hormat kepada Yun Shuang dengan mengucapkan selamat tinggal. Hanya Yun Shuang yang tersisa, berdiri di depan pintu rumah Luo dengan pandangan kosong, memperhatikan kedua orang itu pergi dengan tergesa-gesa, dan bergumam kaget.
Biarkan aku bertanya kepada kepala pelayan Zuo. Mungkinkah dia? Aku tahu pembunuh yang membunuh kakek. Aku mempercepat kakiku sedikit, dan menyusul. Zuge Changfeng memandang Leng Wuchang, menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tuan Leng, kamu baru saja melakukannya hal ini. Tidak lebih otentik. Untungnya, Zuo Fan membantu kamu secara diam-diam di pengadilan, yang pernah ingin kamu membuat masalah untuknya ketika kamu berbalik. Mengingat hubungan saat ini antara keluarga Yun dan keluarga Luo, jika keluarga Yun pertengkaran, keluarga Luo tidak bisa menyingkirkannya. Hubungan. Petik 2. Hahaha, kata-kata Perdana Menteri Zuge sangat berbeda. Bukankah Zuo Fan hanya mengatakan bahwa kita hanya saling melindungi? Lagi pula, itu masih hubungan permusuhan. Jika kita berada di tempat yang berbeda, anak itu mungkin lebih baik dariku. Itu dilakukan dengan kejam. Apalagi, terpencil ini selalu harus diganggu oleh seseorang, tetapi tidak ada dari kita yang mau. Burung pertama. Sekarang seseorang keluar untuk mengganggu situasi, kita semua dapat melakukan banyak hal, kan? Zuge Changfeng mengelus jenggot panjangnya dengan ringan dan tidak berbicara, tetapi senyum yang tak dapat dijelaskan muncul di pupilnya. Di sisi lain, 20 mil di luar kota kekaisaran, ribuan centaur yang perkasa dan perkasa sedang menuju ke arah Feng Lincheng. Li Jingtian dan Qiu Yanhai berdiri di udara, mengawasi segala sesuatu di bawah untuk melindungi keselamatan mereka. Sepanjang perjalanan, angin bertiup sepoi-sepoi, pegunungan cerah dan tidak ada bahaya, dan orang-orang cukup nyaman di jalan, seperti berjalan-jalan di gunung dan bermain air. Namun, pada saat ini, ada teriakan, angin kencang bertiup, dan langit dipenuhi awan gelap. Hanya dalam sekejap mata, seluruh langit tertutup hitam. Pada saat yang sama, lolongan hantu dan serigala bergema di telinga semua orang, membuat orang merasa terkejut. Seseorang akhirnya datang. Sambil menyeringai, Li Jingtian mengepalkan tinjunya dengan keras, dan membuat suara berderit di matanya. Baginya, seorang idiot bela diri, dia merasa tidak nyaman jika dia tidak bertarung selama sehari. Melihat mereka berdua, Qiu Yanhai dan Sui Qing juga saling memandang, tertawa jahat, dan dua energi es dan api menonjol di antara mereka. Menatap potongan hitam dan luar biasa yang perlahan-lahan jatuh. Wow! Diiringi suara hantu melolong, bersiul-bersiul. Siluet hitam tiba-tiba jatuh dari awan gelap, hanya dalam sekejap mata, ada hitungan ratusan dari orang-orang. Melihat sekeliling, aku melihat bahwa mereka semua mengenakan baju besi hitam, helm hitam, dan kerudung hitam. Mereka tidak bisa melihat warna aslinya. Hanya sepasang mata dingin itu, diwarnai dengan kegelapan seperti tinta, napas dingin seluruh tubuh juga penuh dengan pembunuhan, tidak seperti orang yang hidup. Itu seperti Shuro merangkak keluar dari kedalaman neraka. Terutama, mereka semua memegang pedang es sepanjang setengah meter di tangan mereka, memancarkan ujung tajam yang dingin, yang selanjutnya menegaskan kepercayaan orang pada Shuro mereka. Dengan gerutuan, mereka mau tidak mau menelan ludah, dan ribuan orang mundur selangkah. Meskipun mereka memiliki banyak orang, tetapi menghadapi ratusan orang berkulit hitam di daerah ini, mereka diliputi oleh aura dingin dan tidak manusiawi pihak lain. Dan mereka tidak mampu menolak makna. Melihat ini, Li Jingtian sedikit mengernyitkan alisnya, dan dengan sungguh-sungguh berkata, meskipun orang-orang ini hanya di alam mendalam, mereka benar-benar sangat manusiawi. Harap berhati-hati ketika kamu mulai bekerja sebentar lagi. Potong, tidak peduli betapa anehnya mereka,
mereka hanya ada di alam langit yang mendalam. Seorang cabul seperti Zuo Fan, Nona tua, aku tidak percaya bahwa ada yang kedua di dunia, ya? Sue King melemparkan bibirnya dengan jijik, sudah menginjak dan bergegas. Qiu Yanhai melihat istrinya aktif. Jadi apalagi yang bisa dikatakan, buru-buru. Jadi, tindak lanjuti. Hanya saja Li Jingtian masih berhenti bergerak, mengamati gerak-gerik orang-orang berbaju hitam dari dekat, untuk melihat apakah ada yang tidak beres. Perhatian, semuanya, ini adalah Tuan Ganda Air dan Api dari keluarga Luo. Aku tidak tahu siapa yang mengatakannya dengan enteng, dan semua orang berbaju hitam tampak serius. Dan mengangkat pedang Sura dengan ujung tajam berwarna biru jelas telah memadamkan racunnya. Terlebih lagi, semua senjata itu adalah prajurit roh kelas 4. Namun, Sue King tidak peduli ketika dia melihatnya, tertawa, dan bergegas maju, dengan cahaya putih berkedip di tangannya dan meledak. Bang! Ledakan keras meledak, dan puluhan master berpakaian hitam langsung membeku di puncak es besar, tidak bisa bergerak. Kemudian, puncak es pecah dengan keras, dan tubuh orang-orang itu juga hancur berkeping-keping. Melihat adegan ini, orang-orang berbaju hitam tidak terkejut, dan mundur 2 langkah dengan tergesa-gesa, tetapi Sue King tertawa penuh kemenangan ketika dia melihat ini. Aku hanya akan mengatakannya, itu hanya di Provon. Realm of Heaven, itu benar-benar tak tertahankan. 1 pukulan. Petik 2. Qiu Yanhai juga tertawa, dan mengikuti dengan cermat, sanjungan istrinya menamparkan, Nyonya benar-benar berwawasan luas, kamu dapat melihat sekilas bahwa itu hanyalah gertakan. Jadi mereka terlihat seperti orang tua Li. Dengan begitu, berhati-hatilah, jangan seberani wanita. Saat dia berkata, seekor naga api terbang keluar dengan lambaian tangannya, dan segera meledakkan abu dibakar oleh puluhan musuh. Sue King melihat tawa kecil menutupi mulutnya, semanis lonceng perak. Semua orang di keluarga Yun juga menghela nafas lega, melihat ketiga pengawal itu, merasa nyaman. Selama mereka menjaga sepanjang jalan, keselamatan orang-orang ini dapat dijamin. Li Jingtian menggerakkan pipinya, menatap pasangan itu dengan sedih, tetapi dia masih sedikit bingung. Dengan perasaan yang baru saja diberikan oleh orang-orang berbaju hitam ini, itu seharusnya tidak diselesaikan dengan mudah. Tampaknya menanggapi kekhawatiran di hatinya. Orang-orang berbaju hitam melihat bahwa teman-teman mereka dengan mudah dibunuh satu persatu. Mereka hanya memperingatkan, tetapi mereka tidak menunjukkan kepanikan atau kekhawatiran. Saat berikutnya, tetapi ketika aku mendengar suara kata-kata, di mata terkejut Li Jingtian dan yang lainnya, pecahan yang telah dihancurkan oleh Sue King melihat kedua orang itu mulai buih. Segera setelah itu, dengan semburan aura yang sangat jahat, pecahan-pecahan itu secara bertahap memancarkan aura hitam yang aneh. Dan ki hitam itu perlahan-lahan berkumpul, tapi perlahan mengembun menjadi sosok manusia. Pada saat yang sama, sosok-sosok itu berkumpul lagi dan mengambil pedang di tanah, seolah-olah banyak dari mereka dibangkitkan lagi, membuat gelombang tawa jahat yang aneh.